Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, begitu banyak kesulitan moral yang ditimbulkan manusia atas diri mereka sendiri, bukanlah seperti yang dikatakan beberapa orang akibat karya Tuhan yang kejam. Kehendak Kristus adalah kebahagiaan yang dikejar tanpa henti oleh manusia. Namun pergulatan terjadi dalam setiap jiwa manusia. Apakah Tuhan dapat masuk ke dalam cara kita menjalani hidup itu atau tidak? Apa yang Kristus tidak boleh sentuh, tidak dapat disembuhkan atau ditebus. Orang-orang Farisi dengan bebas memilih untuk hidup dengan setan daripada hidup dengan Kristus. Saudara-saudari, dalam pergulatan kita melawan kelemahan dan godaan kita harus peka terhadap kebenaran bahwa kita akan dihadapkan pada pilihan yang sama. Akankah kita berada dalam kendali dan hidup bersama iblis kita? Atau akankah kita menyerah sepenuhnya kepada Kristus yang menjamin kemenangan atas setiap kejahatan dalam hidup kita? Saudara-saudari terkasih, jika kita dapat membuka hati kita untuk melihat apa yang Kristus lihat, kita akan mengikuti setiap hari apa yang Dia minta dari kita. Mintalah kepada Tuhan yang memiliki tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang pasti, kita haruslah turut ambil bagian dalam misi Kristus. Tetapi kita juga harus berdoa agar para gembala tidak berkekurangan di gereja. Kita tidak dapat melihat dengan mata Kristus. Kita akan tahu bahwa banyak yang siap untuk jatuh ke dalam pelukannya hanya dengan sedikit motivasi. Tidak perlu wacana mewah atau apologeta yang keras. Mereka hanya ingin seseorang berkata, lewat sini, dan mereka akan mengikuti. Kita tidak perlu takut menjadi rasul. Saudara-saudari terkasih, jika kita bisa melihat dengan hati Kristus, kita tidak akan menunjukkan pesimisme sedikit pun saat kita menghadapi budaya kematian atau budaya mengagungkan diri yang absolut. Kita akan tahu bahwa Kristus sepenuhnya memuaskan rasa lapar manusia akan Allah, terlepas dari sejarah kesengsaraan, rasa sakit, atau pemanjaan diri mereka. Bersiaplah, semakin jauh orang dari Tuhan, semakin banyak tanda-tanda kebutuhan mereka akan Dia. Bersiaplah dengan doa, persiapkan ruang darurat keselamatan, di mana banyak pasien akan segera ditinggalkan, karena hanya melalui doa, kita akan yakin bahwa dokter akan ada di sana untuk merawat mereka dan membuat mereka pulih sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya
Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati